Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan Bapak berharap kalian semua keadaan sehat semuanya ya, dan tetap semangat dalam belajarnya. Baik anak-anak, materi kita hari ini yaitu tentang operasi himpunan. Ada beberapa tujuan yang ingin diharapkan dalam belajar kali ini, itu ada 5. 1. Dapat menentukan himpunan gabungan 2 himpunan dan menggambarnya dalam diagram pen. 2. Dapat menentukan himpunan irisan 2 himpunan dan menggambarnya dalam diagram pen. 3. Dapat menentukan selisih 2 himpunan. 4. Dapat membaca diagram pen yang disajikan. 5. Dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan kalian mudah dalam belajarnya ya, dan semuanya paham. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anak, operasi himpunan. 1. Operasi 2 himpunan, yaitu gabungan atau union. Gabungan himpunan P dan Q adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota P atau anggota Q. Gabungan himpunan P dan Q dilambangkan dengan P U Q, ini union ya. Bacanya gabung, baca P gabung Q. Dinotasikan P gabung Q itu adalah himpunan X, sehingga X anggota P atau X anggota Q. Ini bacanya anggota. Digambarkan seperti ini diagram pennya. Ada 2 kurva V dan kurva Q yang saling berpotongan. Dan lambang gabungkan semuanya anggotanya ini diberi bayang-bayang. Ada beberapa kemungkinan dalam gabungan diagram pennya. 1. Saling lepas. Saling lepas itu yang ini saling lepas. Oh salah nih, salah ya. Ini tidak saling lepas, ini tidak saling lepas, tidak saling lepas. Ini saling lepas nih, saling lepas. Ya, kita mulai lagi. Ada beberapa kemungkinan, ada 4.
dalam gabungan dua himpunan itu pertama, kurva A dan kurva B tidak saling lepas atau berpotongan. Yang kedua, B bagian dari A, dimana semua himpunan B itu masuk di dalam himpunan A. Tiga sama ya, himpunan A dan B sama, digambarkan begini. Yang keempat, saling lepas ya, dimana anggota-anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu tidak ada yang sama ya. Tidak saling lepas, kita lihat elemen irisannya hanya dihitung satu kali. Contoh, S 0, 1, 2, 3 sampai 15, himpunan A nya 3, 4, 5, 6, 8, 9, B nya 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ditanya A gabung B, gambarlah A gabung B. Jawab, A gabung B, himpunan A digabung dengan himpunan B ya. Ditulis semua anggota-anggotanya digabung ya. Yang sama ditulis sekali. Elemen irisannya hanya dihitung satu kali ya, yang sama ya. Misalnya di sini yang sama itu 8, 9 ya. 8, 9 ya. Di gambarnya himpunan A nya yang sama 89, sisanya ini 4, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 10, 11. Ambil sisanya di luar kurva A dan kurva B 13, 14, 15. Nah, ini gambarnya A gabung B ya. Himpunan yang satu merupakan himpunan bagian dari himpunan yang lain. Kita lihat contohnya. Jika himpunan A bagian dari himpunan B, maka gabungan A dan B adalah himpunan B itu sendiri. Kita lihat nih, himpunan A nya A, C, D, himpunan B nya A, B, C, D, E. Maka A gabung B, A digabung B adalah anggotanya adalah A, B, C, D, E. Itu B. Diagram pennya ini, dimana himpunan A nya itu ada di dalam himpunan B. Himpunan A nya anggotanya A, C, D, dan himpunan B nya A, B, C, D, E, sisanya D, D, E, B, E ya. Lanjut, himpunan yang sama ya, karena dua himpunan itu sama maka gabungannya adalah himpunan itu sendiri. Contoh, A bilangan asli kurang dari 6, B himpunan X sehingga X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 6, X bilangan cacat. A nya bilang asli kurang dari 6 ya, berarti bilang asli mulai 1 sampai 5. B nya bilangan cacat lebih besar 0, berarti 1 mulainya, dan lebih kecil dari 5, berarti 1 sampai 5. Sehingga A gabung B ya, A sama B sama, A gabung B juga sama. Diagram pennya A dan B sama, berimpit. Dua himpunan saling lepas. Jika dua himpunan saling lepas, maka gabungannya adalah menggabungkan semua anggota dari kedua himpunan tersebut. Kita lihat, misalkan A bilangan ganjil kurang dari 9, B bilangan cacat genap kurang dari 9 ya. Kita lihat ganjil kurang dari 9, A nya 1, 3, 5, 7, bilangan cacat mulai 0, yang genap kurang dari 9, berarti 0, 2, 4, 6, 8. Caca itu mulainya 0.
sehingga A gabung B digabung semuanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan himpunan A dan himpunan B tidak ada yang sama ya, saling lepas. Himpunan A, himpunan B. Lanjut, irisan himpunan. Irisan himpunan V dan Q adalah himpunan semua anggota persekutuan himpunan P dan Q, di mana anggota-anggotanya termasuk pada himpunan V dan Q. Irisan himpunan V dan Q dinotasikan dengan P N Q. Ini bacanya P irisan Q. Notasinya P irisan Q adalah himpunan X sehingga X anggota himpunan P dan X anggota himpunan Q. Ada anggota yang sama. Sini irisan. Ada beberapa kemungkinan irisan ya, gambarnya saling tidak lepas. Tadi kita bahas ini seperti ini gambarnya, saling lepas ya. Kalau saling lepas maka irisannya 0 sama ke irisannya semua P sama Q. H bagian dari Q, P bagian dari Q, maka himpunan P ada di dalam Q irisannya. Jika himpunan yang satu menjadi himpunan bagian yang lain, kita lihat ini, misalkan himpunan A faktor dari 8, 1, 2, 4, 8, B faktor dari 4, 1, 2, 4, maka A irisan B adalah irisan A irisan B ya. Kita lihat irisan itu adalah yang sama ya, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Ternyata semua anggota B menjadi anggota himpunan A. Nah, seperti ini. Jadi himpunan B ada di dalam himpunan A. Himpunan B ada di dalam himpunan A. Sisa daripada himpunan A adalah 8 yang enggak sama. Saling tidak lepas, contohnya himpunan S dan himpunan X sehingga X lebih kecil atau sama dengan 12, X bilangan caca, hanya faktor 12, B nya himpunan X sehingga himpunan X lebih besar dari 2, lebih kecil atau sama dengan dari 10, X nya genap. Ditanya A irisan B. Gambar diagram pennya, jawab S dari 0 sampai 12, bilangan caca dari 0 sampai 12. A nya ini faktor 12 berarti 1, 2, 3, 4, 6, 12. B nya bilangan genap lebih besar dari 2 berarti 4, mulai dari 4, 6, 8, 10, karena di sini sampai 10 ya. Berarti A irisan B ya, A irisan B. Terlihat cara yang sama, berarti 4 dan 6 persekutuan ya. Jadi gambarnya 4 tambah 6 di sini. Sisa kurva A 1, 2, 3, 12, B nya 8, 10, sisanya ada di luar A dan B. Jika dua himpunannya sama, kita lihat ini gambarnya, irisannya seperti ini, himpunan A dan B sama, A bilangan asli kurang dari 6, bilangan asli kurang dari 6,
B 5 bilangan asli yang pertama, 5 bilangan asli yang pertama, berarti 1 2 3 4 5. A irisan B nya berarti sama ya. Ini gambarnya. Anggota-anggota di luar A dan B adalah 0 6 7. Saling lepas. Lihat ini gambarnya. Tidak ada yang sama ya. Tidak ada irisan ya. Jadi kalau lihat ini S nya, himpunan X sehingga X lebih besar atau sama dengan 1, lebih kecil dari 10, X nya bilang asli. Jadi mulai dari 1 sampai 9 ya. A nya 2 4 6 8, B nya 1 3 5 7. A irisan B berapa ya. Jadi A irisan B tidak ada yang sama, maka di himpunan kosong atau 0 dicoret. Gambarnya saling lepas. Lanjut, selisih himpunan. Selisih Q terhadap P adalah himpunan semua anggota himpunan P yang bukan anggota Q. Selisih Q terhadap P dilambangkan dengan P diambil Q. Notasi selisih P diambil Q adalah himpunan X sehingga X anggota P dan X bukan anggota Q. Jadi selisih P Q berarti anggota P ya, tetapi bukan anggota Q. Kita lihat sini P nya, Q nya, maka P diambil Q adalah semua anggota himpunan P yang bukan himpunan Q. Kita lihat di sini anggota P yang bukan Q ya. Jadi berarti yang Q nya ini 3, Q nya 3 5 ya, 6 7. Ini yang bukannya berarti 2 4 8. Di sini 2 4 8 tidak ada. 2 4 8. Jadi P selisih Q adalah 2 4 8. Komplement suatu himpunan. Himpunan yang anggotanya di dalam S dan bukan anggota A disebut komplement A. Ditulis A aksen atau A komplement. Contoh, S bilangan cacat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 10. A nya bilangan prima kurang dari 11. B nya bilangan faktor 10. Tentukan A komplement, B komplement, A gabung B komplement, A irisan B komplement. Jawab. S nya 1 sampai 10 ya, karena di tadi bilangan cacah yang lebih besar dari 0, berarti 1 ya, kurang atau sama dengan 10 berarti sampai 10. A nya 2 3 5 7, A nya 2 3 5 7 yang prima ya, mulai dari 2 kurang dari 11 berarti sampai 7. B nya 1 2 5 10. A komplement ya, berarti A komplement itu bukan A, bukan ini, bukan 2 3 5 7, tapi sisanya ada di S. Jadi dihilangin 2 nya, 3 nya, 5 nya sama 7 nya. Jadi komplement berarti bukan B ya, tapi ada di S. A gabung B komplement, ini A nya gabung, ini B komplement ya, digabung, ini semuanya ditulis. A irisan B, A nya ini irisan, ini B nya berarti yang sama 2 5, maka A irisan B komplement adalah bukan 25 ya, bukan 25.
berarti 1 3 4 6 7 8. Terusnya ya, lanjut membaca diagram Venn. Perhatikan gambar diagram Venn berikut. Nah, ini gambarnya ada 3 kurva himpunan V, Q, dan R. Kita baca himpunan S ya, kita sebutkan semuanya dari 0 sampai 9. Anggota himpunan P 0 1 3 6 7. Himpunan Q 1 2 4 5 6. P irisan Q berarti yang ini 1 sama 6. Q irisan R berarti yang ini 5 6. P gabung Q digabung P dan Q, ini 2 bulatan P dan Q 0 1 2 3 4 5 6 7. P irisan Q komplement. P irisan Q komplement berarti P irisan Q, jadi bukan ini, bukan 1 6 ya, bukan 1 6, diambil 1 sama 6, jadi 0 2 3 5 7 8 9. P irisan Q irisan R ya. P nya Q irisan R 56 ya. Q irisan R 56, ini P nya di sini mana yang sama, yaitu 6. P irisan Q irisan R adalah 6 di sini. Rumus menentukan banyaknya gabungan. Misalkan A bilangan prima kurang dari 10, B bilangan asli kurang dari 5, maka A nya 2 3 5 7, banyaknya himpunan A 4, dengan B 1 2 3 4, bilangan asli kurang dari 5, banyaknya himpunan B 4. A gabung B berarti berarti 1 2 3 4 5 7, banyaknya A gabung B ada 6 ya, ada 6. 1 2 3 4 5 6. A irisan B berarti yang sama, A irisan B berarti 2 3, dan banyaknya A irisan B 2. Jadi banyaknya A gabung B sama dengan banyaknya himpunan A, banyaknya himpunan B diambil banyaknya A irisan B. 4 tambah 4 diambil 2 6. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa untuk setiap himpunan A dan B maka berlaku rumus banyaknya A gabung B sama dengan banyaknya himpunan A tambah banyaknya himpunan B diambil banyaknya A irisan B. Lagi contoh nih, banyaknya himpunan P 5, himpunan Q nya 6, dan banyaknya gabungan P gabung Q 8. Hitung banyaknya P irisan Q ya. Ini jawabnya, rumusnya. Ini 8 5 dan Q 6 ini ditanyain ya. 11 dipindah ya. Di 11 diambil 8 ya. Banyaknya P irisan Q 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan.
jika kalian amati masalah dalam kehidupan sehari-hari, maka banyak diantaranya dapat diselesaikan dengan konsep himpunan. Agar dapat menyelesaikannya, kalian harus memahami kembali tentang konsep diagram Venn. Kalian harus dapat menyatakan suatu permasalahan dalam suatu diagram Venn. Kita lihat, dalam suatu kelas terdapat 40 siswa, 24 siswa gemar bermain tenis, 23 siswa gemar bermain sepak bola, dan 11 siswa menyukai kedua-duanya. Gambarlah permasalahan tersebut dalam diagram Venn. Berapa banyak siswa yang hanya gemar bermain tenis? Berapa banyak siswa yang hanya gemar bermain sepak bola? Berapa banyak siswa yang tidak gemar kedua-duanya? Perhatikan jawabannya. Tadi ini semuanya, semua siswa di kelas yang suka tenis, suka sepak bola, banyaknya suka sepak bola, bawa singkat SB, dan banyaknya suka kedua-duanya, 11 ya. Ini diagram Venn-nya. Tenis ikut pas sepak bola, yang gemar kedua-duanya ada 11 ya. Maka yang gemar tenis saja, berarti 24 diambil 11 ya, 24 diambil 11 ya, 13 di sini. Ini yang gemar tenis doang ya, nggak masuk sepak bola. Yang gemar sepak bola saja berarti 23 diambil 12 23 diambil 11 ya, 23 diambil 11 12. Jadi yang tidak gemar kedua-duanya itu sebanyak 4. Yang tidak gemar kedua-duanya ya, di luar kurva yang suka tenis dan suka sepak bola. Jadi kalau dihitung 40 diambil ini tambah. Dari sekelompok orang diperoleh data 23 orang suka main badminton dan golf, 45 orang suka bermain badminton, 34 orang suka main golf, dan 6 orang tidak suka kedua-duanya. Gambarlah diagram Venn yang menyatakan keadaan tersebut. Tentukan banyaknya anak dalam kelompok tersebut. Jawab dengan diagram Venn. Lihat ini yang suka golf itu 34, suka kedua-duanya ada 23. 23 suka main badminton dan golf buat kedua-duanya. Berarti yang suka golf doang 12 ya, 22. Di 34 diambil 23 ya. Main golf 34 diambil 23 ya. Jadi terbalik nih, berarti ini terbalik nih kurvanya ya. Yang benar yang golf itu terbalik, ini badminton ini 22 sini, terbalik 22 sini 11 ya. Ya, terbalik ya. Yang golf itu seluruhnya ada 34 ya, 11 tambah 23. Badminton seluruhnya ada 45 ya, 23 dengan 22. Sisanya di sini ada 6
yang tidak suka kedua-duanya. Maka seluruh kelompok itu tinggal dihitung aja, 22 tambah 23 tambah 11 tambah 6, seluruhnya ada 72. Di dalam kelas terdapat 45 siswa. Setelah didata, ternyata yang gemar matematika sebanyak 27 siswa, yang suka pelajaran fisika 24 orang, dan yang tidak suka kedua-duanya 8 orang, tidak suka kedua-duanya. Gambarlah dengan diagram Venn berapa siswa yang suka kedua-duanya. Jawab. Misalkan siswa yang suka kedua-duanya karena belum ada, dimisalkan dengan X, ya gambarnya seperti ini. Yang suka kedua-duanya ya di sini perpotongan antara kurva M dan F. Maka yang suka matematika adalah 27 dikurang X, dan suka fisika 24 dikurang X. Siswa yang suka kedua-duanya bisa dihitung, ini dari sini. 27 min X ditambah X ditambah 24 min X ditambah 8. Secara total seluruhnya 45. 27 tambah 24 tambah 8 59 min X dan plus X ini dicoret, bisa dicoret nih. Sisa min X 59 diambil X sama dengan 45, maka X nya adalah 59 diambil 45 jadi 14. Jadi sini diganti 14, sini diganti 27 diambil 14, 24 diambil 14. Ya, oke anak, sampai sini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya, dan kalau tidak kurang paham kalian bisa ulang lagi videonya. Nah, ini ada beberapa latihan bisa kalian catat dan nanti dikerjakan di kertas lembar, dipoto, diserahkan di Google Classroom. Yuk, bisa dipoto ya. Baiklah Bapak Ibu, bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.